Oke, semuanya balik lagi sama gue masih penganggaran. Jadi kali ini kita akan coba nge-solve leet code problem. Namanya adalah contain duplicates dan levelnya adalah easy ya. Di problem statementnya ini quite straightforward, di mana kalian akan diberikan sebuah array yang namanya dengan parameter nums dan akan return true jika value-nya appear at least twice. Jadi simpelnya, hey, ini ada duplicate nggak? Kalau ada ya berarti return true. Kalau nggak ada berarti return false. Oke, nah kita udah dikasih beberapa examples. Example pertama, kalau kita lihat intuitively, oh kita tahu ini contains duplicate, berarti akan return true. Oke, satunya ada dua. Di example nomor 2 kita bisa tahu kalau semuanya ini adalah unique. Oke, kalau unique berarti return false. Kemudian di 3 kita bisa dapat return true juga karena ada beberapa duplikat ya. 4, 2, 4. Oke, got it. Nah, gimana sih cara kita nge-solve-nya? Ini pretty straightforward. Kalian bisa melakukan beberapa cara ya. Cara pertama itu kita bisa menggunakan set. Oke, cara kedua kita bisa menggunakan sorting. Oke. Oke, sorting dan compare. Ya, both actually comparing ya, comparing. Oke, kita lihat coba menggunakan set pertama. Jadi kalau kalian ingat di JavaScript ada namanya set. Set itu adalah sebuah objek. Oke, objek key value. Oke, key and then value ya. Key-nya bisa apa aja, value-nya itu ya true and false karena set itu harus unique. Oke, set itu unique. Nah, di sini sebenarnya simple. Kalau kita bikin pseudocode-nya, kita bisa pertama iterasi sebanyak elemennya. Setiap iterasi kita ngecek lo udah ada di set belum. Kalau belum, tambahin. Kalau udah ada ya berarti lo duplicate, ya kan? Berarti kalau gitu return true. Nah, kita kalau buat pseudocode-nya it's quite simple actually. Iterasi terus has inset. Oke. Yes, true, return true. Oke, return true. If not, then not. Berarti return false. False and add. Oke. Add ke set. Oke, this is intuitively ya. Pretty straightforward. Kita ada di satu. Right. Oh, satu ada yang nggak di set? Nggak ada. Oke, ternyata nggak. Oh, sorry. Ini berarti salah. Seharusnya cuma tinggal add doang. Nggak perlu di return. Oke, kita add to set. Oke. Nah, again ya, iterasi. Ada di set nggak? Oh, ada. Berarti return true. Karena konten duplicate nggak ada ya, tinggal di add to set doang. Nah, kita balik lagi ke sini. Intuitively kita bilang kita punya pointer di elemen pertama ya, 1. Oke, kita cek nih di elemen pertama. Ada di set nggak? Nggak ada, berarti masukin. Kemudian kita moving kedua, ada di set nggak? Nggak ada. Again, masukin. Oke, berarti set kita sekarang ada 1, true. 2, true. Kemudian kita masuk ke 3. Oh, 3 juga sama, nggak ada, berarti masukin 3, true. Kemudian kita ada pointer terakhir yang dimana ada 1. Ingat, kita ada di hash inset nggak? Pas kita ada di hash inset, ternyata kita ngecek, oh set kita udah ada nih 1. Oke, berarti kalau gitu return true, dia contain duplicate. Oke, yuk kita coba kayak yang di bawah ini ya. Kita kan beriterasi ya. Nah, kan beriterasi dari left to right. Kalau sekarang kita sama do exactly the same thing. Oke, dimana kita mulai dari 1. Oke, setnya 1. Oke, berarti true. Kita looping lagi ke nextnya 2, berarti true. Kita looping ke selanjutnya 3, berarti true. Kita looping ke 4 nggak ada di set, berarti true. Oke, simple ya. Jadi kalau seandainya setelah looping semuanya ternyata tidak ada, berarti akan balik ke base case, yang dimana base case-nya adalah return false. Nah, untuk space complexity-nya gimana, Mas? Nah, space complexity-nya itu ON karena kita need to store n variable. Oke. N variable dari elemennya tersebut. Oke, kita kan nge-store nih. Nah, terus gimana dengan time complexity-nya? Time complexity-nya itu ada ON. Oke, karena the worst case-nya ya kita butuh iterasi sebanyak elemennya. Oke.
Nice. Oke. Nah, nextnya ini adalah set. Pasti ada pertanyaan, can we do better? Yes, we indeed can do better ya buat masalah ini. Kita bisa banget buat lebih bagus buat masalah ini. Oke, coba dipindahin dulu ke sini. Right. Oke, kita bisa menggunakan sorting di kali ini. Nah, sorting sendiri kalau kalian tahu algoritmanya, kalau kalian menggunakan built-in function dari JavaScript itu adalah on log n. Gimana sih pseudocode-nya? Pseudocode-nya kurang lebih pertama sort array. Oke, kemudian kan kita tahu let's say dari 1 2 3 ini kita sorting, maka akan jadi 1 1 2 3. Nah, intuitively kita bisa tahu nih, kita bisa punya satu pointer, oke, di mana pointernya ini bakal ngecek ke next selanjutnya. Kalau seandainya dia sama, berarti of course return true. Kalau enggak, ya continue until break the loop. Oke, berarti kita punya dua iterasi. Iterasi pertama adalah buat sorting array, yang dimana sorting array berarti O log n. Kemudian kita punya iterasi untuk comparing. Oke, comparing ini akan on. Tapi kalau kita ngomongin tentang time complexity, kita biasanya ngambil yang worst case di mana ada di on log n. Oke. Nah, ini lebih better daripada kita sebelumnya pakai yang di set, di mana kalau kalian ngelihat time complexity-nya itu on dan space complexity-nya on. Nah, kalau kita menggunakan sorting, maka time complexity-nya hanya 1. Oke, ini simple ya. Again, let's say kita ada di 1 2 3 1 ini, kita sorting, maka dia akan menjadi 2 3. Kita punya pointer mulai dari sini. Kita tinggal cek i plus 1-nya. Oke, indeks plus 1-nya. Oke, kita ada di sini. Apakah sama? Kalau sama ya udah true. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Yuk kita coba buat ngelihat codingannya. Oke, kita bisa ngelihat di sini kayak tadi kita bisa punya yang namanya set di sini. Oke, algoritmanya simple, iterasi, cek di set jika ada, cek di set. Oke, kemudian jika ada return true. Jika tidak ada, oke, add to set, dan ya base case return false. Oke. Yuk kita coba. Jadi kalau di JavaScript again ada namanya const. Let's say kita call it numSet, dimana kita bikin set baru. Oke. Kita akan iterasi sebanyak dari i start with 0 and then i less than nums.length and then i plus plus. Oke. Kita cek nih, cek di set jika ada return true. Oke. Berarti if. Oke. Nah, kita ngecek nih, hey di set ada nggak? Kalau ada berarti return true. Kalau nggak ada ya berarti add aja. Berarti kita bisa ada built-in-nya di mana dia namanya hash of the nums I. Oke. Mungkin kita buat readability, buat current value sama dengan nums I. Kita bisa ganti ini menjadi current value. Oke. Jadi kalau ngelihat di sini current value kita akan menjadi 1. Oke, kita cek 1 ada di set nggak? Oh, kalau ada berarti return true. Kalau nggak ada ya berarti tinggal kita add doang. Oke, numSet.add current value. Nah, base case-nya adalah return false. Ini kan kalian penasaran bentuknya kayak gimana? Ya, kalian bisa coba sendiri nanti nge-console tanpa returning gitu. Oke, kita coba run and ya, oke ini pas ya. That's the first one. Remember this one buat space complexity-nya akan menjadi on dan untuk time complexity-nya akan menjadi on juga. Can we do better? Yes, of course we can do better ya. Let's copy this. We go down below. Oke, copy. Kita bisa kayak tadi ada sorting di mana kita punya space complexity of O1 karena kita nggak storing anything, atau dan
time complexity-nya kita bisa O n log n. Oke, good. Algoritmanya gimana? Pseudocode-nya simple, sorting. Udah di sort, kemudian iterasi biasa, but compare with next value. Ya, jika sama, return true, karena duplikat. Jika enggak, ya continue. Oke, base case again, base case return false. Oke, kita coba ya. Kita delete dulu ini. nums.sort, simple banget. Oke, kita udah nge-sorting ini. Kemudian kita ada var let I 0 kurang sampai nums.length and then I plus. Oke. Sama nih, kita bisa bilang current value di mana nums I, then const next value. Nah, kayak tadi aku bilang next value-nya gimana? Ya cukup I index 1 di current index ditambah 1. If current value equal to next value, nah berarti udah pasti dia contain duplicate. Else ya udah diemin aja. Then base case-nya apa? False. Kita lihat run, and it's still correct ya. Both are correct. Okay, good. And this is like the best ya, bits runtime-nya faster, memorinya ya oke lah. And ya, it is what it is. Cukup sampai sekarang videonya, and sampai ketemu di video selanjutnya.